Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapak Ibu kita dapat bertemu di ibadah kita di minggu ini. Dan saya percaya Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, kuat, dan juga ada dalam perlindungan tangannya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan dan kami berlindung. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Ya Tuhan Yesus. Saat badai menerpa, Kami tidak akan goyah Tuhan. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindungan kami Tuhan. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Kami tidak akan pernah goyah Tuhan. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
sukacitaku sejauh langit di bumi. sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatan kami dan sukacita kami Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kami memuji nama-Mu Tuhan, Allah kami yang maha tinggi Tuhan. Kami bersorak Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan, kekuatan gunung batu kami Yesus Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin setiap kita yang ada di sini,
Mari kita mau pegang dada kita ya. Taruh tangan kanan kita di dada. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya. Tidak ada satu kuasa jahat pun yang dapat memisahkan kita Tuhan dengan-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Hati yang terus rindu, yang terus cinta sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan Yesus. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan Yesus. Kami mau selalu bergantung sama Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami untuk setia. Ajari kami untuk taat Tuhan. Daging memang lemah Tuhan. Tapi kami mohonkan Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk tetap taat dan setia. Sampai garis akhir Tuhan. Kami mau didapati tetap setia Tuhan sama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang mungkin saat ini kami hadapi. Entah itu saat ini menjauhkan kami daripada Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Tuhan yang akan selalu menarik kami untuk ada dalam jalan-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh makin hari makin cinta Tuhan dan kami boleh mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau yang jauh pasti. Dan Kau Tuhan yang pulihkan setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan yang beri jalan keluar untuk setiap apapun Tuhan pergumulan yang saat ini dihadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami semua yang percaya kami katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan kita Bapak Ibu, sebab Dia adalah Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan.
Dia baik, Allah sayang untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah kekuatan dan makmur kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cari wajah-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ku Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan, Sumber pengharapan kami Tuhan. sumber pengharapan, Sumber kekuatan kami Tuhan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama datang di dalam doa. Sungguh Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang selalu menjaga kehidupan kami dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan, dan pengagungan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu pada saat ini itu jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan
buat penyampaian kebenaran firman pada saat ini, ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak yang saya kasih, saat ini kita akan bersama-sama melihat sebuah tema mujizat kebangkitan di Nain. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama di dalam Lukas pasal 7 ayat ke-11 sampai dengan yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Beginilah kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 7, saya mulai dari ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersedialah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Yang saya kasih, kisah yang baru kita baca tadi merupakan salah satu dari kisah dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus di kota Nain. Dan yang unik dari kisah ini hanya Injil Lukas yang mencatat mujizat kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus di kota Nain ini. Kalau kita lihat janda yang ada dalam kisah tadi, yang namanya tidak pernah disebutkan dan dia dikenal hanya dari nama kota di mana janda ini tinggal, yaitu dari kota Nain, dan status pernikahannya. Yang tadi kita sudah lihat bahwa dia adalah seorang janda. Bapak yang saya kasih, saat itu janda itu sedang menghadapi masa depan yang suram di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Mengapa janda itu sedang menghadapi masa depan yang suram di dalam perjalanan kehidupannya? Kalau kita lihat dalam sejarah, dalam zaman Yahudi kuno, janda yang kehilangan anak laki-lakinya yang tunggal, itu merupakan sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Di sini kita bisa melihat, tadi dikatakan kata tunggal yang dipakai di sini, menjelaskan bahwa janda ini tidak lagi memiliki keturunan yang lain. Sedangkan orang-orang yang mengikuti janda ini atau ada bersama dengan janda ini, hanya bisa ikut menangis sebab apa? Sebab mereka tidak punya kemampuan, mereka tidak punya kapasitas ya untuk menolong janda ini. Ya, janda yang sudah kehilangan anaknya yang mati atau meninggal dunia. Dan sini kita tadi melihat, ketika Yesus melihat janda yang sedang kesusahan ini, Yesus merasa kasihan terhadap janda tersebut. Karena janda ini sedang dalam keadaan yang sedih, dia sedang dalam keadaan yang susah, dan dia akan hidup sebatang kara. Oleh karena itu kemudian Yesus datang mendekati janda ini dan berkata, "Jangan menangis." Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus mendekati usungan dari jenazah itu dan dia menyentuhnya. Sementara orang-orang yang ada di situ bertanya-tanya, apa kiranya yang akan Yesus terhadap persoalan yang sedang janda itu hadapi. Bapak Ibu saya kasih, orang-orang itu mungkin pernah mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit keras dan hampir mati. Di pasal sebelumnya, ya, diceritakan bagaimana Yesus itu menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum yang sedang sakit keras. Ya, itu orang yang sedang sakit. Tetapi yang Yesus hadapi saat ini adalah anak seorang janda yang sudah mati. Ya, hamba dari perwira di Kapernaum itu sedang sakit keras tapi belum mati. Sedangkan anak muda dari janda ini, anak itu dalam keadaan yang sudah mati. Lalu Yesus berkata kepada jenazah dari anak muda itu. Yesus berkata kepada jenazah itu, "Bangkitlah." Dan anak muda itu kemudian bangkit dan hidup kembali.
Dan setelah anak muda ini bangkit dan hidup kembali, Yesus pun membawa dan menyerahkannya kembali kepada ibunya. Karena anaknya yang tadinya mati sudah dibangkitkan dan hidup kembali. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah mujizat Yesus di kota Nain ini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pelajaran yang pertama dari kisah mujizat Yesus mengadakan kebangkitan di kota Nain adalah mujizat ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan yang penuh dengan kasih. Mujizat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu saya kasih, mujizat yang Yesus lakukan seringkali itu bermula dari belas kasihan yang timbul dari hati Yesus. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Dan itu bermula dari belas kasihan yang timbul dari hati Yesus. Di sini kita melihat akan penghiburan yang diberikan Yesus tidak sekedar berhenti kepada kata-kata yang biasanya kita berikan tatkala kita menghibur orang yang sedang berduka. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi Dia juga bertindak. Di sini kita bisa melihat dengan kata-kata yang penuh kuasa, Yesus tadi memberi perintah kepada anak muda yang sudah mati itu supaya bangkit. Kita bisa melihat satu keadaan bagaimana Yesus itu membalikan satu keadaan dari sebuah kedukaan menjadi ke satu sukacita yang besar. Ya, pemuda yang tidak dikuburkan tadi itu bangkit kembali. Dan janda yang sudah merasa terpuruk, janda yang merasa begitu sedih, dia kembali mengalami sukacita yang begitu besar. Karena apa? Dia melihat anaknya yang sudah kembali bangkit dan hidup kembali. Nah, di sini kita bisa belajar satu hal bahwa alasan Yesus membangkitkan pemuda itu bukan karena Yesus kasihan kepada anak muda itu. Ya, masih muda, perjalanannya masih panjang, kenapa harus mati? Tetapi yang menjadi alasan Yesus untuk membangkitkan anak muda yang mati itu adalah karena belas kasihan Yesus kepada janda itu. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa janda itu hidup seorang diri, sebatang kara. Dan kalau dia ditinggal oleh anaknya yang sudah mati, ya dia tidak bisa lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Karena janda itu menggantungkan hidupnya kepada anaknya. Dan ketika anaknya mati, ya tentunya dia tidak bisa menggantungkan hidupnya kepada anaknya yang sudah mati itu. Dan janda ini hanya tinggal seorang diri. Janda ini adalah hidupnya sebatang kara. Bapak Ibu saya kasih, janda itu mungkin tidak mengenal Yesus. Dan bukan ia yang meminta Yesus untuk membangkitkan anaknya yang sudah mati. Tetapi di sini kita belajar kasih Yesus yang membuahkan suatu kebangkitan dan harapan yang baru bagi setiap orang yang mau menerima tawaran kasih-Nya. Ya, Tuhan Yesus memberikan akan masa depan. Tuhan Yesus memberikan akan harapan yang baru kepada setiap orang yang mau menerima tawaran kasih-Nya di dalam kehidupan mereka. Ya, Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata, melainkan Dia menghampiri, Dia menyentuh dan membangkitkan orang-orang dari kesedihan, dari rasa putus asa dan juga keterpurukan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan akan membangkitkan kita dari kesedihan-kesedihan yang kita alami, dari rasa putus asa yang kita alami, dari semangat-semangat yang mungkin telah pudar dalam kehidupan kita, dan juga dari keterpurukan yang mungkin saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa hati Yesus itu akan tergerak oleh belas kasihan ketika tadi Dia melihat kesusahan sang janda. Dan kita juga percaya bahwa hatinya juga akan tergerak ketika Dia melihat kesusahan dan kesedihan setiap orang yang percaya dan berseru-seru kepadanya. Tuhan akan datang, Dia akan menghampiri, Dia akan menyentuh dan memberikan kepada kita jalan keluar ataupun jawaban yang kita butuhkan ketika kita datang kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa mujizat Yesus itu terjadi ketika karena kasih Tuhan di dalam kehidupan janda itu dan juga terjadi di dalam kehidupan kita semua. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari mujizat kebangkitan yang ada di Nain kita bisa belajar satu hal, bahwa dalam Yesus itu selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada harapan.
Yesus tahu kesedihan yang dialami oleh janda itu. Dia tidak hanya kehilangan anak lelaki satu-satunya, namun pada saat itu dia juga kehilangan akan harapan dan masa depan. Dia tidak hanya dia ditinggal pergi oleh anaknya yang tunggal, tetapi dia juga kehilangan akan harapan dan masa depannya. Dan Yesus mengerti arti dari tangisan sang janda, bukan hanya sekedar tangisan duka, namun juga tangisan keputusasaan dan tangisan akan hilangnya harapan dalam hidupnya. Ya, harapan dan masa depan janda ini gantungkan kepada anak laki-lakinya. Ya, pada saat itu turut hilang bersama dengan kematian sang anak tunggalnya. Si janda tidak meminta Yesus untuk membangkitkan anaknya kembali, tetapi hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus pun bekerja. Yesus menyatakan kuasanya. Yesus mengembalikan harapan dan masa depan dari janda itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia membangkitkan kembali anak muda yang sudah mati dan hampir dikuburkan itu. Ya, sehingga janda itu kembali memiliki harapan. Janda itu kembali memiliki masa depan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saya kasih, Yesus tidak pernah tinggal diam membiarkan kita dalam situasi tanpa harapan. Ya, Yesus tidak akan pernah tinggal diam membiarkan kita dalam situasi yang tanpa harapan. Tetapi seringkali ya kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita. Karena apa? Seringkali situasi tanpa harapan dan kesusahan yang sedang kita alami itu menutup mata kita akan hadirnya Yesus di dalam peristiwa tersebut. Ya, kesedihan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, masalah yang kita alami, pergumulan yang sedang kita jalani, seringkali itu membuat mata rohani kita tertutup untuk kita bisa melihat Yesus itu ada di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk menerima pengalaman yang tidak enak menjadi jalan yang paling baik untuk kita dapat tetap bertahan. Dan bagaimana kita boleh membangun harapan akan masa depan yang lebih baik. Ya, dalam kata lain, kita tidak terus meratapi nasib yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita diwarnai dengan suka dan duka. Tetapi tidak berarti bahwa kita tinggal dalam duka dan meratapi nasib yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau membuka hati kita. Ya, kita percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kelihatannya secara manusia tidak bisa, itu menjadi bisa. Karena apa? Kita punya Tuhan yang selalu memberi harapan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali di dalam ketidakmengertian kita, Allah itu bisa bekerja atas kehidupan kita. Sebab kita tidak pernah tahu bagaimana jalan dan rencana Allah atas kehidupan kita. Ya, kita sebagai manusia seringkali tidak memahami akan jalan-jalannya Tuhan, akan rencananya Tuhan atas kehidupan kita. Yesaya 55 ayat ke-8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Seringkali apa yang kita rancangkan, seringkali apa yang kita rencanakan itu berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan dan Tuhan rencanakan atas kehidupan kita. Tetapi biarlah di dalam ketidakmengertian kita, ya kita mau ya membuka hidup kita untuk Allah itu bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Hal yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari kuasa kebangkitan yang Tuhan Yesus lakukan di kota Nain adalah bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus sejatinya itu adalah hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia berabad-abad sebelumnya. Ya, Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-17 sampai yang ke-24. Bagaimana Nabi Elia ini membangkitkan anak seorang janda di Sarfat.
Dan kebetulan anak janda ini juga anaknya yang tunggal. Ya, Nabi Elia membangkitkan anak janda yang tinggal di Sarfat, di mana pada waktu itu Elia sedang hidup menumpang pada janda itu. Anak dari janda itu kemudian mati. Dan Yesus melakukan, Elia membangkitkan anak dari janda di Sarfat. Dan hal yang sama Tuhan Yesus lakukan di kota Nain. Bagaimana dia juga membangkitkan anak tunggal dari seorang janda yang tinggal di kota Nain. Oleh karena itu, dari ayat yang kita baca tadi, bahwa orang-orang yang melihat kejadian itu, melihat mujizat itu, melihat peristiwa itu, berpikir bahwa seorang nabi besar muncul di tengah-tengah mereka. Ya, dikatakan ada yang berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengira bahwa Yesus itu adalah Elia, nabi besar yang pernah hidup berabad-abad yang lalu. Dan ada pula yang berkata salah seorang dari nabi-nabi yang ada di zaman kuno. Ya, tadi kita baca dalam Lukas 9. Ayat ke-19, jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ya, inilah dikatakan oleh orang-orang itu. Ya, bahwa mungkin itu Elia, mungkin itu Yohanes Pembaptis. Ya, tapi kita percaya satu hal yang pasti, ya, bahwa Yesus yang kita sembah kuasanya tidak pernah berubah. Yesus yang kita percaya saat ini kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat ke-8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Ya, Ibrani berkata bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Ya, dari dulu, sekarang, sampai saat ini. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dan kuasanya juga tidak pernah berubah. Saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa bahwa mungkin pekerjaannya sedang mati, usahanya sedang mati, ekonominya sedang mati, rohnya sedang mati, bahkan mungkin imannya sedang mati karena pandemi yang terjadi akhir-akhir ini. Bapak Ibu saya kasih, janganlah kita berputus asa. Apalagi kita lari meninggalkan Tuhan dan minta pertolongan dari dalam tanda petik Allah yang lain. Ya, marilah kita mau datang kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Yesus Kristus. Kita percaya kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, dan kebaikannya di dalam kehidupan kita itu tidak pernah berubah. Ya, Tuhan selalu rindu untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan pertolongannya bagi setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang mencari kepada Dia. Tuhan akan bekerja atas kehidupannya. Jika 2000 tahun yang lalu Yesus sanggup melakukan mujizat kebangkitan di kota Nain, ya, hari ini pun Dia masih mampu membuat mujizat yang sama. Dia mampu membangkitkan pekerjaan kita. Dia mampu membangkitkan usaha kita. Dia mampu membangkitkan ekonomi kita. Dia mampu membangkitkan roh kita. Dan dia juga mampu membangkitkan iman yang mungkin sudah mati di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kuasanya itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saat kita Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, sejatinya kita sedang mendapatkan satu anugerah yang besar untuk kita boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, merasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu satu anugerah yang besar yang seringkali kita sadari karena begitu beratnya masalah, begitu beratnya pergumulan yang sedang kita alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya kasih, milikilah selalu pengharapan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Dan alamilah kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai lamanya. Ketika kita mau percaya, ketika kita boleh mengingat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu kita bisa percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kuasanya juga tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau akhiri firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah firman yang sudah Hamba bagikan itu boleh menjadi rema buat setiap jemaat Tuhan. Kalau ada ya di saat ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada di dalam pergumulan, mereka yang sedang mengalami bagian-bagian yang mati di dalam kehidupan mereka, kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup membangkitkan anak muda dari seorang janda yang mati menjadi bangkitan hidup kembali. Tuhan sanggup memberikan harapan dan masa depan yang baru buat janda ini. Dan kami juga percaya Tuhan, Kau juga sanggup memberikan kepada kami harapan, masa depan yang baru buat setiap kami Tuhan. Meskipun mungkin ada hal-hal yang mati di dalam kehidupan kami, tapi pada saat ini kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau percaya kepadamu bahwa Tuhan sanggup membangkitkan hal-hal yang mati di dalam kehidupan kami semua. Karena kami Tuhan yang mengatasi segala kemustahilan dan ketidakmungkinan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dan Dia Tuhan yang memegang kunci kerajaan maut. Dan Dia sanggup untuk membangkitkan hal-hal yang mati di dalam kehidupan kita. Asal kita mau percaya dan berharap kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Kau sendiri Tuhan yang memberkati buat firman yang sudah Hamba bagikan. Dan biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Sehingga firman ini Tuhan boleh selalu hidup di dalam kehidupan kami semua. Dan kami boleh tetap percaya dan memandang kepada-Mu saja Bapa. Bahwa kami punya Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Kami punya Tuhan dan Allah yang begitu kasih atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan persiapkan hidup kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lampau. Dan kalau kita bertobat dan percaya kepada Dia, maka segala dosa kita akan disucikan oleh kuasa darahnya yang kudus. Perjamuan kudus juga mengingatkan bahwa kita sekarang harus selalu bersekutu dengan Kristus, pokok anggur yang benar, melekat intim dengan Dia. Dan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Kalau ada kepahitan, kejengkelan, bereskan dulu. Ampuni dulu sebelum kita makan dari roti dan anggur ini. Dan kalau ada di antara saudara yang mengikuti perjamuan kudus, kita juga harus sadar bahwa kita memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Artinya, tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita dengan pakaian kudus seperti kain lenan halus yang berkenan kepada Dia. Mari kita siapkan roti dan anggur kita dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya bacakan terlebih dahulu firman dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang rela dikorbankan bagi kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian
dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi-tinggi. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk roti yang sudah Engkau berkati, yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Biar kami sungguh percaya kepadamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh kami, biar roh kami selalu bersekutu juga dengan roh-Mu ya Tuhan. Setelah makan, kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Apalagi pada hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan kuasa darah Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh minta agar Tuhan melindungi kita dengan urapannya. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Biarlah Engkau lanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam wabah COVID-19 ini, kami mohon proteksi Tuhan. Perlindungan-Mu juga atas bangsa negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami. Dari pemerintah pusat sampai di daerah. Dan biarlah Tuhan akan menolong dalam perekonomian. Sehingga kami selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami di sini berdoa kiranya pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Ibadah hari kita minggu depan di tanggal 27 September 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Subiono. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat Bapak Ibu lihat pada kolom deskripsi. Marilah kita dapat terus berdoa agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita, agar boleh terbebas dari virus pandemi COVID-19 ini. Dan ingat tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri pada hari ini dengan doa berkat. Mari saya undang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama dan kita akan mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama saat ini Tuhan memuji dan meninggikan akan nama-Mu. Dan kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Kau sudah memberkati buat setiap kami Tuhan untuk kami boleh tetap kuat di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan.
Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya dengan iman katakan bersama-sama, amin.